Oke, baiklah anak-anak, kita mulai proses pembelajaran hari ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Iya, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak, baik. Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa ya. Wilda, pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Wilda, terima kasih ya. Nah, selanjutnya Bapak Guru akan cek kehadirannya. Di room meeting ini baru 12 orang yang bergabung. Bagaimana, sudah siap belajar anak-anak? Siap, Pak. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks prosedur ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Saya yakin Anda sudah mempelajari teks eksplanasi ini, khususnya di jenjang sebelumnya. Di SMP Anda pelajari ya tentang teks eksplanasi. Sudah, Pak, sudah. Hari ini kita akan fokuskan pada pengetahuan dan urutan kejadian berkaitan dengan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca dalam teks eksplanasi. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan teks eksplanasi sangat penting untuk anak-anak sekalian pahami, karena teks eksplanasi ini memuat tentang fenomena, memuat tentang peristiwa alam. Jadi dengan memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi, anak-anak sekalian bisa menambah wawasannya. Nah, selanjutnya Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran kita kali ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran berbasis discovery learning, siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dari yang didengar atau dibaca dengan tepat. Dan yang kedua adalah melalui pembelajaran berbasis discovery learning, siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, fokuskan pikiran anak-anak sekalian tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi. Nah, Bapak Guru sudah membagikan link LKPD di Google Classroom. Nanti diakses di linknya atau di grup WA. Bapak Guru juga sudah bagi LKPD itu akan dikumpul di akhir pertemuan ya anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak Guru akan menjelaskan secara singkat pokok bahasan kita hari ini berkaitan informasi pengetahuan dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi. Atau sebelumnya mungkin ada yang bisa menjelaskan konsep atau pengertian teks eksplanasi itu apa? Silakan Bunga Sarmila. Ya, di sini teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam dan peristiwa-peristiwa lainnya terjadi. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jempol untuk Bunga Sarmila. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah proses mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa berarti sebab terjadinya sesuatu itu terjadi. Sebabnya seperti apa? Kalau bagaimana berarti mengarah kepada akibat dari sebab yang muncul. Nah, selanjutnya kita masuk pada informasi pengetahuan teks eksplanasi. Di dalam informasi pengetahuan teks eksplanasi, di situ ada dua. Yang pertama adalah gagasan umum dan yang kedua adalah fakta penting. Nah, kalau gagasan umum itu seperti apa di dalam teks eksplanasi?
Jadi gagasan utama itu merupakan suatu gagasan atau kalimat yang dijadikan dasar utama dalam pengembangan suatu paragraf dalam teks eksplanasi. Ya, tangan untuk dia ya. Yang selanjutnya adalah fakta penting. Bisa dipahami ya? Nah, di sini ada contoh gagasan umum ya. Nah, sini ada contoh fakta penting di dalam teks eksplanasi. Jadi, Bapak Guru sudah menjelaskan bahwa ada banyak fakta di dalam teks eksplanasi ya. Selanjutnya kita masuk pada urutan kejadian di dalam teks eksplanasi. Sini Anda bisa lihat contohnya untuk pola pengembangan teks eksplanasi. Coba Anda perhatikan di contoh yang pertama. Teks ini dikembangkan dengan pola apa? Sebab akibatkah atau proses? Anda bisa mengidentifikasi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan berupa pernyataan umum atau gagasan umum dan fakta penting serta urutan kejadian di dalam teks eksplanasi berupa tawuran dan pelangi. Di bahan ajarnya itu sudah ada dua contoh teks eksplanasi, yaitu pelangi dan tawuran antar pelajar. Nanti Anda diskusikan ya di Google Classroom. Waktunya 25 menit bisa. Nanti Anda identifikasi umumnya, kemudian fakta pentingnya dan urutan kejadian di dalam teks itu. Bapak Guru akan bagi menjadi dua kelompok ya. Ingat-ingat nama-nama kelompoknya. Nah, itu kelompok yang pertama, mengidentifikasi tentang pelangi ya. Langsung ditentukan saja teksnya. Anda boleh identifikasi gagasan umum, urutan kejadian, dan fakta penting di dalam teks eksplanasi tentang pelangi. Sudah didengar nama-namanya, nama anggota kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Nah, Anda tetap berada di dalam room ini. Nanti Bapak Guru akan pantau untuk proses diskusinya di room ini, kemudian materinya, atau kalau misalnya ada pertanyaan atau berdiskusi dengan temannya, Anda boleh berdiskusi di classroom. Kalau misalnya ada kendala, boleh langsung ditanyakan di room meeting ini. Oke, baik, langsung saja. Mulai kelompok berapa? Siapa yang mau duluan presentasikan hasil kerja kelompoknya? Silakan. Ya, atas kesempatan yang telah diberikan Dio dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok. Nah, ya. Jadi yang pertama itu ada gagasan utama. Nah, di gagasan utama ini di teks pelangi pada paragraf pertamanya dia menyebutkan seperti ini. Pelangi merupakan suatu spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, gagasan utamanya di sini berdasarkan kali. Jadi, gagasan utamanya bisa disimpulkan sebagai penyebab terbentuknya spektrum warna pelangi. Terus yang kedua adalah bagian fakta. Nah, di paragraf kedua ini mengatakan bahwa pelangi itu tidak dapat dilihat pada malam hari dan cuaca yang mendung. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui dan berdasarkan fakta yang ada bahwa pelangi itu hanya terjadi jika adanya proses pembiasan cahaya matahari di langit yang cerah namun dalam keadaan hujan. Mengapa dalam keadaan hujan? Karena cahaya matahari ini melakukan pembiasan yang dibantu
dengan butir-butir. Nah, terus proses pola pengembangannya ini lebih ke sebab dan juga akibat. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Edo Putra Maturuti. Ya Pak, di sini gagasan umumnya adalah terdapat pada paragraf pertama, yaitu tentang tawuran antar pelajar. Dan di sini gagasan umumnya adalah tawuran antar pelajar adalah suatu peristiwa bentrokan fisik karena adanya konflik antar kelompok pelajar. Yang kedua, fakta-faktanya itu adanya kematian di dalam tawuran tersebut, dan ada juga dalam aspek mental tawuran ini menyebabkan trauma pada para siswa. Dan yang ketiga di sini adalah pola penyusunan. Pola penyusunan ini menggunakan pola penyusunan sebab akibat. Di situ mengakibatkan kematian dan luka berat bagi para siswa di presentasi kami. Terima kasih. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Bunga Sarmila. Sangat baik untuk presentasinya. Proses selanjutnya berkaitan dengan menyimpulkan poin-poin penting di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Di antara Anda, ada yang bisa menyimpulkan poin-poin penting proses pembelajaran kita hari ini? Poin-poin tentang pembelajaran hari ini ya Pak? Ya. Kita baru aja kayak baru mengetahui, tapi lebih tentang teks eksplanasi dari yang dibuatnya teks eksplanasi itu apa, kemudian definisi dari teks eksplanasi itu sendiri, kemudian ada pola pengembangan teks eksplanasi. Setelah itu kita juga udah belajar tentang gimana mengidentifikasi gagasan utama dalam kalimat utama teks eksplanasi, kemudian adanya fakta-fakta. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak sekalian. Kesimpulan dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah Anda harus mengetahui tentang teks eksplanasi apa. Teks eksplanasi teks memberi tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya fenomena sosial, ekonomi, budaya bisa terjadi. Nah, informasi pengetahuan di dalam teks eksplanasi itu ada dua. Yang pertama adalah fakta penting di dalam teks eksplanasi, fakta-fakta penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Kemudian untuk gagasan umumnya, teks eksplanasi itu biasanya gagasan umumnya itu ada di awal teks eksplanasi. Itu yang menjadi dasar atau ide di dalam pengembangan teks eksplanasi. Kemudian urutan kejadian teks eksplanasi itu ada dua. Yang pertama adalah urutan sebab akibat, dan yang kedua adalah urutan proses. Saya sangat mengharapkan supaya Anda bisa aktif secara keseluruhan di dalam proses pembelajaran. Baik itu di dalam diskusi ataupun presentasi. Presentasi jangan itu saja yang presentasi. Karena juga menjadi proses pembelajaran Anda, pembentukan mental Anda berbicara di depan orang banyak. Karena tidak semua orang bisa mempresentasikan hasil kerja, tidak semua orang bisa berbicara dengan orang banyak. Dan ini adalah merupakan wadah untuk proses pembelajaran Anda. Dan kelompok yang paling baik dalam proses pelajaran kita hari ini adalah kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dio Puramaturi dan kawan-kawan. Selanjutnya, LKPD-nya boleh kumpul di Zoom atau grup WA. Bapak Guru tunggu sampai jam ke depan. Ada batas kumpulnya sampai 2 jam ke depan. LKP-nya sudah harus kumpul. Kemudian untuk proses pelajaran selanjutnya berkaitan dengan teks prosedur ya. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, dan yang berikut juga akan mempelajari tentang teks prosedur, yaitu berkaitan dengan menulis teks prosedur.
Baiklah, saya kira pertemuan kita kali ini cukup untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.